dadi menungso yang punya pusat konsentrasi, dadi menungso yang di semua aktivitasmu itu duwe pusat konsentrasi. Kemudian totalitas menjadi robbaniyin. Itu dilatih, butuh dilatih. Tidak tegang kok, butuh dilatih. Itulah balad generasi atau manusia yang memiliki thayyib la ilaha, sungguh-sungguh ilallah yang ditetapkan di dalam hati adalah Tuhan. Maka yakhrujuna batuh bi'idzni rabbih, maka kamu akan menjadi manusia yang subur. Tanahnya akan menjadi tanah yang subur, makmur. Lafah tanah barokah minas samawati wal ard. Tanahnya akan diberi barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Otakmu yang menjadi subur, kreatif dan inovasi. Lafah tanah barokah minas samawat wal ard. Hatimu tidak akan mudah panas, tidak akan mudah gejolak. Yakhrujuna batuh biiznillah, karena hatinya biiznillah, hatinya menuju kepada Tuhan. Rabbih, dalam sistem Tuhan, terbimbing oleh Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan metode Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan begitu. Ini yang butuh dilatih. Ini kan masih dalam sebuah proses. Ini saya lewati aja. Cirinya seseorang yang kehidupannya itu berada dalam yakhrujuna batih, menjadi sebuah kehidupan yang subur. Perilakunya akan peduli, membantu menolong yang lain itu menjadi kesenangan gitu. Keinginan untuk terbentuknya komunitas yang komunikatif, guyub rukun, sehingga harmonis. Kamu memberdayakan diri itu tersupport dengan cepat untuk kolaborasi, kerjasama, sehingga terwujudlah komunitas yang kreatif dan inovasi muncul. Tapi ini semua ada sistem gitu loh. Komunikasi itu ada sistemnya. Ilikinil musyawarah itu ada sistemnya, supaya ego itu seperti apa. Kan semuanya ada sistemnya. Sebenarnya ada sistemnya. Yang ini juga butuh dilatih. Sebaliknya, kalau kehidupannya khabutha la yakhruju, rusaknya satu kehidupan, dia tidak akan tumbuh kecuali hanya akan rusak. Ya. Seseorang yang, maka hidup kita akan merana, hidup kita akan gejolak dan seterusnya, ya, berebut menjagal, berebut pengaruh. Itulah. Jadi kalau sekarang itu di dunia negara atau politik, rebutan kekuasaan, rebutan dikemas dengan bahasa demokrasi dan seterusnya, itu kan memang pendidikan-pendidikan yang selama ini dibangun itu kan bukan pendidikan untuk membangun kolaborasi, kerjasama, saling membantu, saling menolong, enggak. Tapi pendidikan yang dibangun adalah pendidikan untuk kompetisi, untuk saling menjatuhkan, gitu. Berbangga-bangga, kan gitu. Namun pada saat telah benar-benar jadi, menjadi pejabat, kemudian korupsi, bangga dengan korupsinya, gitu ya.
kemudian olok-olokan, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling menjagal, itu terjadi. Kemudian masyarakat dong ngeluh, korupsi kok meh kabeh, piye kok korupsi kok meh kabeh. Kalau sekarang tuh ada pejabat sing gak korupsi, itu malah aneh, gak masuk akal, umpamanya begitu. Kemudian ini kan contoh, ini upama. Kenapa kamu harus ngeluh? Memang pendidikan kita, proses yang selama ini dilakukan itu adalah untuk memiliki kemampuan menjegal, kemampuan menjagal, kemampuan pamer berbangga-bangga, kemampuan untuk menjatuhkan orang lain. Itu memang sudah berada di dalam sebuah sistem yang ada gitu loh. Nek undang-undangnya api. Ini prakteknya kan ngono. Sekolah ndek kene kudune juara, aja dadi juara sing iki wae, umpamanya kan begitu. Itu dari proses pendidikan itu menjadi hilang. Setelah benar-benar jadi korupsi merajalela, olok-olokan merajalela, kemudian kita ngeresulok, yang itu namanya nggak masuk akal. Mestinya kita alhamdulillah, bersyukur gitu loh, karena hasilnya sesuai karo yang diikhtiari kan gitu. Seandainya seperti itu, aku awal tadi kan ngomong contoh toh, contoh. Kalau Pak saat pendidikan itu yang disuburkan persaingan, saling menjagal, saling menjegal, kan gitu, ya. Karena mata pelajaran setiap ustadz itu satu mata pelajaran, tapi santri atau siswa dituntut 17 mata pelajaran, tapi nilainya harus bagus, maka silahkan ngerepek. Umpamanya kan begitu, dibantu guru, wani piro dan seterusnya. Kemudian nanti setelah menjadi pejabat, jadi kan akhirnya itu kan memang cerminan dari sejak di sekolah. Setelah jadi pejabat menjadi korupsi, menjadi koruptor begitu ya. Ya jangan ngersulo, jangan grundel, ojo diberitane di koran. Itu yang benar, judulnya alhamdulillah. Bahwa di kota ini pejabatnya sudah terbukti korupsi sesuai hasil pendidikan, kan begitu seharusnya. Kalau seandainya benar kan gitu, itu berhasil namanya. Nah di nggone satu kota, bupati dan seterusnya opomone itu resik, nah, itu aneh. Ki pendidikannya di kendio kan gitu. Iki contoh, tapi kan faktanya kan nggak begitu. Faktanya kan pendidikan kita kan membangun kesadaran, membangun kebersamaan, dan tidak ada satu pejabat bupati, lurah, camat, semua pejabat sing satu pun korupsi kan nyatanya kan nggak ada. Kalaupun ada yang ketangkap kan hanya keseleo saja kan gitu. Itu kan enggak. Contoh loh ini, contoh. Ojo dipungkel ya, kan ki contoh. Jika pendidikan begini hasilnya begini itu wajar gitu loh. Itu kan wajar. Ya alhamdulillah kita enggak di situasi itu. Kita enggak situasi itu. Yang kita dibutuhkan itu saling mengisi, saling memberi. Tapi yang terbentuk saling diskusi. Kan gitu ya. Tapi yang terjadi adalah berkelahi. Karena bisa jadi di pendidikan itu ada proses perkelahian dijadikan sebagai lahan tanding. Kan gitu. Tidak melatih kerjasama, berlatih kolaborasi untuk saling mengisi, untuk memberikan satu ide, inovasi, bukan. Tapi adalah bagaimana mengkoreksi kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, itu nggak perlu sekolah loh. Padahal kalau ini seandainya itu ada, pamannya sekolah sejak awal sudah dididik itu dengan debat.
debat itu sing menang iso semakin mengalahkan lawan debat kan gitu. Sehingga pada saat dia nanti jadi pejabat itu adalah wajar menjadi ahli berkelahi, ahli mengolok kan gitu. Umpamanya kan begitu. Itu kan di negara antah barantah kan begitu. Akhirnya pada saat jadi pejabat dan sistemnya pun juga dilangsungkan sistem debat kan gitu. Debat presiden, debat bupati, debat semakin bisa ngalahke itulah yang menang gitu loh. Itu coro ngendi itu coro yang caranya saja sudah tidak dalam ridho, umpamanya kan gitu. Seandainya ada semacam itu kan gitu, makanya akan satu muncul perilaku perkelahian gitu. Tapi masalah sing payu di media itu sing tukaran, nek adem ayem media nih ora payu kan itu. Artinya apa? Masyarakat yang dikehendaki adalah pimpinannya tukaran. Nggih napa mboten? Nek gak enek tukaran kowe bingung golek berita. Terus sing mbok golek iki tukaran ya kan. Itu menggambarkan kondisi. Coba media sosial cerita tentang harmonis, ora enek sing ndelok. Nah gitu loh. Ora enek sing ndelok. Kena tukaran. Asik tinggi rasanan di nggone sawah nganti teko warung nganti teko gunung kan gitu. Tapi nek ditakoki cita-citane nek dadi pejabat ingin memakmurkan kehidupan rakyat. Itu jadi nggak masuk akal kalau seperti itu kan. Wong itu tutupannya ayat ngene iki. Itulah ayat-ayat tanda-tanda. Untuk itu pendidikan dan diri kita untuk tidak sekedar pintar, tapi bagaimana untuk menjadi cerdas. Oke, ini kita akan lanjutkan di lain waktu. Karena saya juga sedang ada tamu. Ya, saya tadi meninggalkan tamu. Ini tamu full ya, baik. Dilalah 3 hari kemarin ada tamu dari Jordania. Teman-teman dan semuanya jamaah dan semuanya santriwan-santriwati, semoga ini menjadi sebuah pikukuh bahwa tamu-tamu yang ada dari berbagai, sebenarnya ada dari Jordania dan dari Malaysia, tapi yang Malaysia maunya bareng dengan Jordania, tapi yang Malaysia belum sampai di Indonesia, akan nyusul di lain waktu. Mr. Hasim ini punya ada 26 negara yang bisa connect dengan beliau dan dengan kita. Tapi saya nggak ngomong cerita muluk-muluknya, tapi saya cuma cerita yang penting bekali diri Anda, diri kita. Ya. Dengan kemampuan, komitmen, konsisten, sungguh-sungguh, tumak ninah, itu yang kita bangun. Anda, pondok Anda ini dipercaya oleh beliau dan di negaranya yang diorientasikan untuk menjadi sebuah bagian dari sebuah kemajuan sistem Islam. Walaupun saya juga telah menyampaikan kalau ternyata Islam berhenti di retorika, di euforia, labeling, maka kalau perlu menjadi sebuah kehidupan budi gitu. Dan dia juga setuju, yang dari Semarang juga begitu setuju, kemudian dari Kasepuan juga mengerucut seperti itu.
banyak hal sebenarnya yang dihasil dari diskusi. Saya hanya memberikan satu support kepada Anda, bersungguhlah ya. Karena beberapa juga telah menghubungi, dari Taiwan juga menghubungi, Menteri Perdagangan Taiwan juga menghubungi untuk suatu saat akan menindaklanjuti program dan kegiatan-kegiatan yang ada. Dari Sudania, dari Malaysia. Ini sebenarnya adalah peluang komit bagi mereka yang sejak awal telah berlatih komitmen, ya, jujur, adil, yang kita akan jelaskan di lain waktu. Ini membangun sebuah karakter seperti ini. Anda nggak perlu was-was dan khawatir. Bekali diri kita dengan kewaspadaan yang baik, perilaku yang baik, pemberdayaan, budidaya yang baik, dan saling support. Alhamdulillah. Beliau juga kerasan di sini. Dia kerasan. Dia mengatakan, saya sangat senang memiliki sebuah experience, sebuah pengalaman bagi dia. Ya. Dia senang. Okay. Semoga menjadi sebuah hero atau menambah semangat Anda. Dan dia juga sudah di komunitas, saya nggak nyebut, saya nggak enak, sudah di beberapa komunitas-komunitas seperti kita, dan beberapa kali juga telah melakukan usaha gagal. Yang dari Korea pun juga sama, juga merasa telah melakukan kolaborasi, diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah perusahaan, gagal semua, sehingga juga mempercayakan ke kita. Komoditinya apa, produksi apa, belum saya belum bisa sampaikan saat ini, karena kita juga harus masih musyawarah dengan berbagai pihak, pun dengan pihak dari luar negeri. Kita musyawarah dengan beliau, dengan mereka, utamanya Jordan, kemudian Korea, Malaysia, dan Taiwan. Ini yang mungkin suatu saat akan menjadi peluang kita, peluang Anda. Tapi bekali dengan sungguh-sungguh. Itu aja yang saya minta kepada Anda. Dan mereka sangat senang dengan sistem kita. Saat kemarin field trip, saat kemarin mereka menjadi keynote speaker, juga menangkap dengan baik, ya. Dan juga ke tempat titik produksi di jamaah juga sangat memungkinkan untuk diproses regulasinya, bahkan di negara asalnya. Dia mengatakan ada beberapa negara yang akan dijadikan sebagai market produksinya, produksi kita, beberapa poin. Sekali lagi, komitmen, konsisten, terbuka, lapang dada, rasional. Itu yang diperlukan kita. Namun kalau kita sudah berbicara tentang produksi, mereka tidak semata-mata berbicara kuantitas, sudah berbicara kualitas. Dan di sini menekankan bahwa kualitas utama adalah masalah SDM. Kemudian kualitas produksi. Bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Itu yang diharap oleh dia, manusianya komitmen, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang diharap oleh beliau. Oke. Mengenai posisi pendidikan, bagaimana komunikasi, beliau juga suatu saat mungkin akan bisa menghubungkan untuk ini. Semoga enggak keterang pandemi kan gitu. Ini adalah jika keadaan normal. Oke. Memang
kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan manajemen bisnis dan sumber daya, ada tim. Saya hanya memberikan satu gambaran secara global berkaitan dengan bagaimana visi Islam dan iman yang 2 hari yang lalu semalam saya jagungan dengan dia. Tadi malam jam 2 kan pamit, kemarin malam kan di pendopo dengan saya sampai jam 2:30 malam. Jadi untuk visi dan misi berkaitan dengan dan bagaimana keislaman ini seharusnya dibangun, dan mereka juga di dalam syekh-syekhnya di Jordan, di syekh-syekhnya di Maroko itu sekarang juga mulai bergeser menggunakan pola-pola pemahaman kita. Ini sudah mulai bergeser, jadi tidak menekankan hafalan-hafalan tapi aplikasi kontekstual kehidupan. Ini mereka sudah mulai berpikir itu. Kemudian kalau yang terkait dengan ngomong bisnisnya, ngomong tentang accountingnya, ngomong tentang produksi dan seterusnya, SOP-nya dan seterusnya itu tim. Mas Ari, Mas Rauf. Kemudian nanti kan tentu tim-tim ini kan ditambah. Ada bersama dengan Pak Dudi, ya, tim-tim untuk ini. Tim-tim itu mulai ya sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, bahasa Inggrismu ya tenanan, kan begitu. Nanti kan nggak apa-apa. Di sini kerasan kok guyon dengan tim itu kan, ya. Saya kira begitu ini untuk pikukuh, untuk hero, penyemangat, ya, penyemangat. Ini sinau ya ben muda tenanan gitu ya. Ngono aja bangun bebarengan, kebersamaannya, kekeluargaan. Semoga mendapatkan berber dan kapangestu Guru Wasito. Bangun harmonis, kekeluargaan, kerangkanya untuk ubudiyah, untuk ibadah. Membangun di dalam kita, komunitas kita. Inilah surga kita. Surga itu isinya guyub, rukun, saling support, saling mendukung, saling membantu, ya. Itu saling mengisi, saling kerjasama, saling mengingatkan, ya. Itulah isinya sebuah surga, ya. Itulah widodari yang sesungguhnya, widodari tulen. Itulah sesungguhnya perilaku yang mewujudkan bentuk kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menunjang, saling mendukung, saling membangun keserasian dan keharmonisan. Itulah sekali lagi, itulah widodari yang tulen, yang sesungguhnya. Semoga dalam ridho Allah, semoga di dalam keberkahan, dalam syafaat, mendapatkan berber pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.